wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi alat optik, yaitu kaca pembesar atau lup. Pada lup terdapat beberapa komponen, di antaranya yang pertama, kepala atau bingkai, yang kedua, sikrup pengendali, yang ketiga, tangkai lup, dan yang keempat adalah lensa cembung. Dalam penggunaan lup terdapat dua cara pengamatan, yaitu pengamatan dengan mata tidak berakomodasi dan dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat gambar di samping. Kita tahu ya, jika mata tidak berakomodasi, ini berarti kondisi lensa mata kita sedang berelaksasi atau memipi. Saat kita mengamati sebuah objek menggunakan lup, dengan mata tidak berakomodasi, posisi benda terletak tepat di titik fokus dengan menggunakan dua sinar istimewa. Saat benda terletak di titik fokus, maka dihasilkan bayangan yang terbentuk ada di titik jauh mata, yang bernilai tak hingga di depan lensa. Saat mata berakomodasi maksimum, kondisi lensa mata kita berkontraksi atau mencembung. Posisi benda terletak di antara lensa dan titik fokus, atau dengan kata lain di ruang satu. Dengan menggunakan dua sinar istimewa, saat benda terletak di ruang satu, maka perbandingan dua sinar istimewa menghasilkan bayangan yang terbentuk oleh lup. Terdapat di titik dekat mata. Dari bayangan yang dibentuk oleh lup saat mata tidak berakomodasi dan saat mata berakomodasi maksimum, kita bisa menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Coba kita perhatikan kembali bayangan-bayangan yang terbentuk. Pada keduanya memiliki posisi yang tegak dan lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kemudian di sini juga terlihat bayangan yang terbentuk di depan lup dan di depan lensa. Ini berarti bayangannya bersifat maya. Sehingga dapat kita katakan pengamatan pada lup saat mata tidak berakomodasi dan saat mata berakomodasi maksimum memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Kita tahu lup dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran benda yang sebenarnya. Ini berarti lup menyatakan perbandingan antara ukuran benda yang dilihat dengan lup dan dengan ukuran benda yang dilihat tanpa menggunakan lup. Di sini kita akan mengetahui persamaan yang menyatakan perbesaran lup saat mata berakomodasi maksimum dan saat mata tidak berakomodasi. Saat mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk di titik dekat mata normal di depan lensa. Untuk menghitung perbesaran lup ketika mata berakomodasi maksimum, kita dapat menggunakan persamaan M ditambah Sn per F ditambah 1. Dengan M perbesaran bayangan oleh lup, Sn titik dekat mata normal, dan F jarak fokus pada lup, di mana Sn dan F di sini satuannya cm. Ketika mata tidak berakomodasi, kita sudah tahu bayangannya terbentuk di titik jauh mata normal. Berarti ketika kita ingin menghitung perbesaran lup ketika mata tidak berakomodasi, kita dapat menggunakan persamaan M sama dengan Sn per F. Jika kita memperhatikan persamaan perbesaran lup dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi, ternyata persamaannya berbeda. Di sini, jika kita perhatikan persamaan ketika mata berakomodasi maksimum ada tanda +1. Ini berarti ketika pengamat mengamati perbesaran lup dengan mata berakomodasi maksimum akan menghasilkan bayangan lebih besar dibandingkan dengan mata tidak berakomodasi. Informasi tambahan, lup tidak hanya dapat diamati dengan kondisi mata berakomodasi maksimum dan kondisi mata tidak berakomodasi. Ada kondisi di mana mata berakomodasi pada jarak tertentu. Jika bayangannya berada di titik tertentu, mata pengamat akan berakomodasi pada jarak tertentu. Jadi di sini kita tahu bahwa kondisi mata berakomodasi pada jarak tertentu, ini berarti bayangannya terbentuk di antara 25 cm hingga tak hingga. Untuk menghitung, gunakan persamaan M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X, mana X satuannya cm. Sekian pembahasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.